Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita masuk ke perkuliahan kita seperti biasa untuk mata kuliah lingkungan bisnis. Hari ini merupakan hari setelah kita melaksanakan UTS atau MITES minggu yang lalu, ya. Nilainya ya bagus-bagus ya, cuma bagi yang belum bagus ditingkatkan lagi nilai L-nya dan nanti nilai final testnya. Oke ya, baik, hari ini kita akan membahas mengenai lingkungan politik, pemerintah, dan lingkungan hukum. Oke ya, kemarin kita sudah membahas mengenai lingkungan pelanggan dan pesaing. Sekarang kita beralih ke materi yang berikutnya yang berbeda lagi, yaitu tentang politik, pemerintah, dan hukum. Baik, selamat belajar semua. Kita kan tadi akan membahas mengenai politik, pemerintah, dan hukum ya. Seperti biasa kita harus mengetahui dulu gitu apa definisi dari politik dan pemerintah ya. Oke, kita baca sama-sama dan kita translate bareng-bareng ya. Oke, jadi apa sih politik itu ya? Jadi politik in short is concerned with those processes which help to determine how conflict are contained, modified, postponed, or settled, and as such can be seen as a universal social activity. Ya, jadi politik secara pendeknya dia ini memfokuskan kepada proses ya, yang dimana menolong untuk menjelaskan bagaimana sih suatu konflik itu, isi dari suatu konflik itu apa, konten ya, lalu memodifikasinya bagaimana, lalu postpone penundaannya, or settle, jadi ibaratnya settle itu yang sudah stabilan gitu ya, dan such as can be seen, dan dimana bisa dilihat sebagai aktivitas sosial yang bersifat apa, universal gitu ya. Oke, itu politik. Lalu kalau government itu berarti pemerintah ya. Jadi pemerintah itu adalah is as a process is concerned with the pursuit and exercise of power, the power to make decisions which affect the lives of substantial number of people, be it at local, regional, national, or even international level. Government may also refer to the institution through which power tend to be formally and legitimately exercised, whether they be cabinets, parliament, councils, committees, or congresses. Whereas the pursuit and exercise the power tend to be an enduring feature of any society. Governments are normally transitory, comprising those individuals and or groups who, at a particular time, have the responsibility for controlling the state, including making laws for the good of society. How governments exercise their power and the ideological foundations on which this is based helps to indicate the nature of the political system and its likely approaches to the resolution of conflicts. Oke, kita translate ya. Oke. Pemerintah merupakan suatu proses yang mengkonsentrasikan ya. Mengkonsentrasikan ya, kita lihat fokusnya sama yang di garis bawahi aja ya. Mengkonsentrasikan apa sih? Yang pertama, make decisions which affect the lives of substantial number of people. Oke ya. Jadi membuat keputusan which affect, di mana keputusan itu dia mempengaruhi the life of substantial number of people. Mempengaruhi kehidupan dari sejumlah masyarakat gitu ya. Be it at local, regional, jadi ini bisa bersifat lokal, regional, nasional, atau bahkan di level atau tingkatan internasional, yaitu pemerintah ya. Oke, lalu pemerintah kita lihat lagi di garis apa yang saya garis bawahi yang penting lagi ya.
have the responsibility. Jadi pemerintah itu dia memiliki tanggung jawab ya for controlling the state. Jadi untuk apa? Untuk mengkontrol atau mengawasi lah ya, mengawasi suatu negara gitu ya, menjalankannya juga, including making laws, termasuk apa? Membuat suatu hukum. Hukum apa nih? Hukum terhadap barang ataupun yang ada di suatu masyarakat tersebut gitu ya. Nah, lalu apa lagi? The government gitu helps to to find ya the resolution of conflicts. Jadi pemerintah itu ada apa apabila ada konflik-konflik di suatu negaranya misalnya Indonesia, ya dia harus apa? Ya harus mencari solusinya atas konflik tersebut gitu ya. Nah, itu definisi dari pemerintah. Baik, saudara, sekarang kita fokus ya. Tadi kan kita membahas mengenai politik dan pemerintah. Sekarang kita fokus kepada lingkungan politik. Oke ya, yang pertama kita akan mempelajari mengenai faktor politik. Kita baca sama-sama ya. Oke, jadi perusahaan ini secara langsung dipengaruhi oleh tindakan pemerintah dan peristiwa politik lainnya. Betul ya? Sekarang kalau politik nggak stabil, kerusuhan otomatis pasti perusahaan akan terganggu ya, seperti itu ya. Makanya berpengaruh sekali, dan kondisi pemerintah juga gitu ya. Ini mungkin peristiwa besar yang mempengaruhi seluruh 37 komunitas bisnis, seperti runtuhnya komunisme, ada masalah di Suriah ya yang kemarin ya, di Irak gitu ya, maka jadi perang gitu ya. Lalu masalah antara Rusia dan Ukraina gitu ya, atau pergantian pemerintah ya, ini pasti akan mempengaruhi kondisi suatu bisnis di perusahaan gitu ya. Oke, lalu ada atau ini mungkin tindakan yang mempengaruhi hanya satu bagian ekonomi ya, salah satunya misalnya larangan merokok di tempat umum gitu ya, itu berdampak pada industri tembakau. Contohnya di Turki ya, di Turki itu pemerintahan Turki itu saat ini sudah tidak memperbolehkan merokok di umum gitu ya. Sanksinya apa? Yang sanksinya bisa dipenjara. Nah, kalau di Singapura udah lama ya, kita nggak boleh merokok di tempat umum ya, itu peraturan pemerintahnya. Kalau merokok di tempat umum ya, itu ada dendanya gitu ya. Nah, tinggal di Indonesia belum ada seperti itu gitu ya. Nah, itu pemerintah kan ya yang memberikan kebijakan gitu ya. Nah, andai kata ada kebijakan seperti itu dari pemerintah, pasti akan mempengaruhi apa? Industri tembakau ya. Nah, perusahaan-perusahaan rokok pasti akan terpengaruhi seperti itu. Lalu harga minimum alkohol ya, pasti akan mempengaruhi pabrik ya. Yang namanya alkohol misalkan untuk parfum, lalu untuk bahan baku untuk pembakaran di industri makanan kadang-kadang menggunakan alkohol gitu ya. Lalu akan mempengaruhi yang namanya diskotik gitu ya, bar, pub gitu. Lalu supermarket kadang-kala ada juga yang menjual minuman beralkohol contohnya gitu ya, dan lain sebagainya. Baik, tadi faktor dari politik ya. Sekarang kita lihat dari faktor hukum. Oke ya. Jadi bisnis dipengaruhi oleh kerangka hukum tempat mereka beroperasi. Contohnya termasuk undang-undang, hubungan industri. Nah, ini tiap negara tuh pasti berbeda gitu ya. Lalu standar keamanan produk, lalu peraturan yang mengatur harga dalam industri yang diprivatisasi, dan undang-undang yang mencegah kolusi antar perusahaan. Jadi setiap negara, bahkan setiap daerah di Indonesia pun gitu ya, itu kadang-kadang memiliki undang-undang atau mungkin peraturan yang berbeda ya. Dari sisi hukumnya itu kadang-kadang suka berbeda tergantung wilayahnya gitu ya. Contohnya apa? UMR tiap daerah kan beda-beda gitu ya, nggak bisa disamakan karena apa? Biaya hidup tiap kota itu beda gitu ya. Oke, lalu untuk faktor hukum kedua yaitu mengenai aktivitas bisnis dilakukan baik dalam maupun lintas batas wilayah negara dan wilayah yang melibatkan pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung. Oke. Yang pertama adalah sistem politik negara-negara. Jadi cenderung dan mencerminkan nilai sosial dan filosofi tertentu yang membantu bagaimana keputusan dibuat.
termasuk alokasi sumber daya. Oke ya. Lalu yang kedua, perubahan lingkungan politik juga muncul dari pengaturan institusi sebuah negara. Ya, ganti presiden kadang-kala ganti berubah juga ya peraturannya ya. Oke, lalu ketiga, penekanan bahwa pengaruh politik tidak hanya terbatas pada skala nasional ya. Perlu diketahui juga mempengaruhi internasional juga ya. Kadang-kala kondisi ya kita memang nggak bisa cuma cara nasional aja, pasti ya kondisi politik itu pasti akan mempengaruhi internasional juga nantinya gitu ya, dan supranasional seperti negara G8 ya, Uni Eropa, lalu Organisasi Perdagangan Dunia gitu ya. Oke, lalu yang keempat yaitu dampak langsung dari faktor politik pada bisnis biasanya tergantung pada organisasi mana saja yang terlibat ya. Yang terakhir, yang kelima, jadi perlunya kebakaran bahwa bisnis tidak hanya reaktif terhadap perubahan lingkungan politik ya. Ini maksudnya bukan perlunya kebakaran ya, ini salah ngetik ya. Jadi perlunya difokuskan bahwa bisnis tidak hanya reaktif terhadap perubahan lingkungan politik. Jadi bisnis juga dapat membentuk konteks politik di mana mereka dapat mempengaruhi keputusan pemerintah yang dapat membantu bagi persepsi mereka. Oke ya. Baik, kita lanjut lagi membahas mengenai politik ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa politik adalah berkaitan dengan proses yang membantu menentukan bagaimana konflik terjadi, menyerahkan dan ditunda atau mapan ya, seperti pada aktivitas sosial universal ya, tadi ya yang translatean bahasa Inggris ya. Nah, lalu istilah politik diasosiasikan dengan aktivitas di tingkat negara. Ya, jadi nggak cuma secara nasional, dia bisa secara internasional, di mana resolusi konflik melibatkan banyak orang yang mungkin melibatkan orang lain di negara lain. Ya, makanya tadi bersifat internasional, oke ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di bawah, yaitu representative democracy, ya. Jadi ibaratnya apa? Di sini ada pemerintah dan ada the people, oke ya. Jadi pemerintah ini membuat kebijakan, membuat suatu hukum, ya, yang berhubungan dengan politik. Gitu ya. Nah, hukum itu diberlakukan bagi masyarakat, the people, gitu ya. Nah, di lain pihak, masyarakat juga memilih apa? Pemerintahannya, seperti anggota DPR-nya, partai apa yang dipilih, gitu ya. Jadi, antara masyarakat dan pemerintah itu melakukan kesinambungan, ya, dari sisi politik, gitu ya. Dan dari sisi perusahaan juga otomatis. Saudara, kita mengetahui bahwa kadangkala kita mendengar ada, wih, negara mana ini, gitu ya, Korea Utara, oh, Rusia, bukankah itu negaranya otoriter ya pemimpinnya, ketawa aja nggak boleh, nah gitu ya. Nah itu kita sebut sebagai apa? Sistem politik, gitu ya. Oke, sistem politik itu ada dua, ya. Nah, pertama ada otoriter, lalu ada sistem politik demokratis. Nah, kok Indonesia gimana? Indonesia bersifat politiknya demokratis, tidak otoriter. Nah, Korea Utara gimana? Nah, Korea Utara sama Korea Selatan aja berbeda. Oke ya, Korea Utara dia otoriter, ya, sedangkan Korea Selatan tuh dia demokratis. Nah, seperti itu contohnya, ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi, kalau sistem politik otoriter, ya, ini otoritas ini bisa berupa individu, misalnya monarki atau kekuatan individu lain, atau kelompok individu, misalnya partai politik atau junta militer, gitu ya, yang mungkin diasumsikan mempunyai kekuatan politik dalam beberapa cara, misalnya turunan, pemilihan atau pengambil alihan kekuasaan atau kudeta. Ya, misalkan ya kalau otoriter biasanya sih memang dikuasai oleh satu orang, gitu ya, satu orang. Andai kata nggak nurut ya kasih konsekuensi apa kamu kalau kamu nggak nurut, gitu ya. Nah itu otoriter, gitu ya. Nah sedangkan sistem politik demokratis, ya, ini berasumsi bahwa semua konflik dapat secara rasional dapat dipecahkan dengan cara apa? Diskusi antar pihak yang terlibat, gitu ya, dengan solusi akhir yang dapat diterima semua meskipun mereka tidak setuju. Ya, jadi konsen demokratis kalau misalkan seperti Indonesia, gitu ya. Misalkan kemarin pemilihan presiden, gitu ya. Sebagian pilih Prabowo, sebagian pilih Jokowi. Ternyata Prabowo kalah, gitu ya. Ya, yang pilih Prabowo ya harus legowo. Kenapa? Karena yang menang Jokowi, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi
Yang demokratis itu ya sebagai besar dengan suara yang paling banyak, ya, enggak seperti otoriter hanya satu orang aja yang menentukan, gitu ya. Oke, baik, kita bahas mengenai sistem pemilu. Ya, ini masih berhubungan dengan pemerintah dan politik ya. Nah, kita kemarin lihat bahwa John Biden mengalahkan Donald Trump ya di Amerika. Ya, walaupun mungkin bukan presiden kita, tapi setidaknya kan beritanya sampai ke kita kan ya. Nah, makanya kenapa lingkungan politik itu dan pemerintah itu akhirnya bisa secara internasional. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kalau sistem pemilu ya, pemilu itu kalau kita dilakukan secara berkala ya, ya sama sih di Amerika atau negara lain juga yang ini presiden berkala ya. Nah, misalnya tiap 5 tahun sekali. Lalu bagi orang dewasa yang memiliki hak pilih yang boleh memilih gitu ya. Nah, lalu kebebasan berpendapat, bergerak, lalu bermajelis. Nah, itu ciri-ciri pemilu ya. Jadi kita bebas memilih partai apa, kita bebas berpendapat apa gitu ya. Oke, lalu kebebasan dari paksaan karena ketidakhadiran praktek pemilu ilegal. Oke ya. Kadang-kadang kita kemarin lihat bahwa di beberapa daerah gitu ya, kita mendengar atau membaca berita bahwa ada salah satu pihak yang memaksakan harus pilih presiden ini gitu ya. Jangan pilih presiden itu. Lalu ada juga yang sudah kertas suaranya udah dicoblos gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya apa? Pemaksaan. Itu tidak boleh sebenarnya gitu ya. Sebenarnya kita sebagai warga negara kita bebas memilih siapa saja karena kita demokratis tadi ya, bukan otoriter. Kalau otoriter memang akan ada pemilu gitu ya. Oke, lalu ada surat suara rahasia. Nah, sekarang kita berhak loh, maksudnya kita memilih tapi tidak diketahui oleh pihak lain ya. Jangan sampai ibaratnya ya sekarang masih di Indonesia aja kita ya, satu RT gitu ya, kita lihat bahwa wah ini siapa yang milih Jokowi, oh ini siapa yang milih Prabowo, oh ini kan lingkungannya Jokowi gitu ya, misalnya gitu ya, oh ini ada yang milih Prabowo, ini pasti keluarga ini. Nah itu tuh apa, coba cek surat-suaranya, oh gitu, nah ini nih pasti nih keluarga ini. Nah itu nggak boleh ya. Jadi yang namanya surat suara kita mencoblos itu harus rahasia, nggak boleh diciriin punya siapa ini gitu ya. Oke. Lalu kebebasan media. Oke ya, kebebasan media ya, mungkin kita melihat bahwa sekarang kondisi kita ya, bukan sekarang saya ngomongin politik ya, tapi ibaratnya banyak media-media yang dibungkam gitu ya. Banyak yang media yang memberitakannya tidak benar. Kadang-kala media sosial juga berperan sebagai media ya, kadang-kala beritanya hoax gitu ya. Kadang-kala berita benar malah ditutupi, berita yang salah malah digembar-gemborkan. Nah, itu kebebasan media kita ya terlalu bablas gitu ya. Tapi ibaratnya pemilu itu ya, namanya media itu dia sebenarnya dia berhak loh meliput ya yang sejujurnya kayak gimana gitu ya. Lalu sistem pemilu itu pasti melibatkan apa? Pemerintah gitu. Baik, tadi kita fokus ke lingkungan politik ya. Sekarang kita fokus ke lingkungan pemerintah. Oke ya. Jadi kita tadi bahas lagi ya, yang translatean bahasa Inggris tadi. Jadi pemerintah itu adalah sebagai proses yang berkaitan dengan mengejar dan melatih kekuatan untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi hidup orang banyak gitu ya, baik lokal, regional, nasional atau internasional. Nah, tadi masih ingat ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kita bahas lagi dalam bahasa Indonesia gitu ya. Oke, lalu pemerintah juga mengacu kepada institusi di mana kekuatan seringkali dilatih secara formal dan legal, baik di kabinet, parlemen, penasehat, komite, atau kongres. Nah, ini juga tadi sama di translatean ya. Oke. Baik saudara, kalau kita ngomongin lingkungan pemerintah ya, dan kita ngomongin tentang bisnis ya. Nah, bisnis itu kan yang dijalankan oleh perusahaan ya, baik perusahaan kecil, menengah maupun yang besar gitu ya. Lalu ada hubungan timbal balik antara perusahaan dan pemerintah gitu ya. Mengapa? Makanya kenapa pemerintah dan perusahaan itu saling berhubungan gitu ya. Oke, jadi yang pertama, jadi perusahaan itu mempunyai tanggung jawab terhadap pemerintah ya. Apa aja sih tanggung jawab perusahaan pada pemerintah? Pertama ya, menaati pelaksanaan hukum, misalkan ada undang-undang ya, peraturan-peraturan. Lalu bekerja sama dalam membantu kepentingan umum.
dan sebagainya gitu ya, termasuk misalkan membayar pajaknya seperti itu. Oke ya. Lalu sebaliknya, pemerintah dia bertanggung jawab apa terhadap perusahaan ya. Nah, jadi pemerintah bertanggung jawab sebagai apa? Dia membuat dan melaksanakan hukum-hukum, yang membuat undang-undang, peraturan, gitu ya. Lalu memelihara ketertiban dan melindungi warganya, mengatur sistem keuangan, ya, kredit di perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank. Lalu mengenai depresiasi, ya, suatu mata uang, ya. Lalu fasilitas-fasilitas yang ada di negara itu, di pemerintahannya dan sebagainya. Oke, saudara. Jadi sebenarnya pemerintah itu sudah banyak memberikan perhatian kepada kita, ya, terutama di dunia bisnis, ya, dan kita dalam hal bermasyarakat, ya. Salah satu contohnya yang di bidang bisnis, ya, misalnya, ya, itu ada perlindungan atas kekayaan, ya, yang namanya kita menabung di bank dijamin oleh lembaga penjamin, gitu ya. Salah satu contohnya. Lalu pengadaan kontrak, ya, sekarang kalau misalkan untuk mengamankan supaya salah satunya tidak curang, pemerintah menyediakan jasa, ya, misalnya untuk apa, pengadilan atau apa gitu ya, untuk pengadaan kontrak antara satu perusahaan ke perusahaan lain gitu ya. Lalu pemberian paten, ya, contohnya gini ya, kita punya merek nih, punya merek, ada logonya gitu ya. Nah, kadang-kala kita kalau nggak, kita sering dengar ya hak paten, hak cipta gitu ya. Nah, jadi pemerintah memberikan paten. Jadi intinya apa? Perusahaan lain nggak boleh menggunakan merek ini, logo ini, ya, karena sudah dipatenkan. Kita masih ingat ya dulu waktu itu reok, batik gitu ya, pernah diklaim bahwa itu adalah budaya Malaysia. Ya, salah kita sendiri, kenapa kita nggak patenkan? Itu kalau secara internasional kita juga bisa loh patenkan, gitu ya. Nah, bisa dipatenkan. Ya, sekarang namanya orang Singapura juga ngakunya ini batik Singapura gitu ya, padahal batik Singapura semuanya ya hampir mirip-mirip dengan Indonesia gitu ya. Nah, seperti itu ya contohnya. Ini salah satunya aja ya. Jadi masih banyak sebenarnya di bidang bisnis pemerintah memberikan perhatian apa aja. Sedangkan perhatian pemerintah di bidang transportasi, ya, ini transportasi berarti otomatis perusahaan ini mempengaruhi gitu ya, ke masyarakat umum juga mempengaruhi juga gitu ya. Jadi perhatian pemerintah apa aja sih di bidang transportasi? Yang pertama misalkan perkeretaapian, ya, pemerintah membuat BUMN, itu namanya PT KAI, ya. Lalu nanti ada kereta cepat, ada MRT gitu ya. Nah, itu sektor perkeretaapian. Lalu ada sektor angkutan udara, oke ya. Contohnya ada Garuda Indonesia. Dulu ada lagi yang namanya Merpati, ya. Lalu ada lagi yang punya pemerintah ya, Merpati, ada Buruk, tapi sayang mereka yang kedua itu tidak bangkrut ya. Lalu ada Pelita Air juga ya. Sekarang yang masih berdiri tegak adalah Garuda Indonesia. Oke ya. Lalu ada sektor angkutan laut, ya, contohnya PT Pelni ya, gitu. Lalu angkutan darat PT Damri gitu ya. Gitu. Kalau perhatian pemerintah di bidang komunikasi ya, tadi transportasi udah. Nah, sekarang bidang komunikasi atau telekomunikasi ya. Nah, pertama pemerintah punya stasiun TV yang namanya TVRI, punya stasiun radio namanya RRI ya. Lalu ada PT Telkom. Ya, kita sekarang menggunakan Telkomsel, menggunakan IndiHome mungkin ya di internet di rumah gitu ya. Nah, itu salah satu bentuk dari perhatian komunikasi di bidang yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Lalu untuk kalau kita secara langsung gitu ya, ada live di TV ya, kita menggunakan satelit Palapa gitu. Dan perhatian di bidang UMKM yang telah dilakukan pemerintah apa aja nih ya. Yang pertama, bantuan keuangan. Ya, kita sering ya melihat bahwa ada pinjaman-pinjaman dari perbankan ya, ada program pemerintah seperti kredit usaha rakyat, kredit mikro, lalu ada produk-produk perbankan lainnya dan lain-lain ya. Lalu ada bantuan pemberian kontrak untuk meningkatkan atau mempertahankan kelangsungan pemasaran ya. Jadi ibaratnya UMKM dia diberikan kesempatan ya untuk untuk memasarkan produknya gitu ya. Lalu ada bantuan teknik dan manajemen, misalnya dengan adanya penataran, bimbingan dan penyuluhan gitu ya. Nah, pemerintah sering melakukan kegiatan ini di departemen-departemen yang berhubungan, terutama di
apartemen usaha mikro, kecil, dan menengah gitu ya. Sedangkan perhatian pemerintah di bidang pelayanan umum ya, contohnya ada PT PLN. Ya, PT PLN ya listrik yang sekarang kita rasakan gitu ya. Ya listrik kan sangat berguna sekali buat kita sehari-hari, terutama bagi perusahaan ya, bagi pabrik-pabrik di sekitar kita atau perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Lalu PT PAM, ya PT PAM ini sangat berguna sekali pada saat apa? Kita tidak menemukan sumber mata air di situ, misalnya di atas gunung gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan PT PAM karena kita butuh air ya sehari-hari. Lalu PT PGN, PGN itu gas negara. Nah, PGN itu siapa sih yang make? Nah, PGN itu terutama yang make adalah industri-industri. Ya, jadi mereka nggak perlu pakai gas LPG yang tabung, apalagi yang yang gas melon itu ya, cukup gitu ya. Nah, industri-industri besar dia menggunakan langsung pada PT gas negara ya, perusahaan gas negara, jadi PGN. Nah, jadi nggak perlu lagi yang namanya tabung-tabung, jadi nanti udah disalurkan berupa selang. Nah, biasanya apartemen-apartemen dia berlangganan gas ya, untuk masaknya itu tuh di setiap kamar itu menggunakan PT PGN gitu ya. Nanti tinggal hitung aja berapa meter kubik yang dipakainya gitu. Dan lain-lain. Pemerintah itu dia juga berkewajiban melakukan pengawasan ya terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di pemerintahannya gitu ya. Nah, ini pengawasan tuh ada 4 ya. Yang pertama secara formal ya, informal, langsung, dan tidak langsung. Sekarang kalau secara formal tuh gimana? Yaitu dengan menggunakan peraturan perundangan yang telah dikeluarkan. Jadi pemerintah melakukan membuat suatu peraturan perundang-undangan gitu ya. Lalu secara informal yaitu dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dilakukan. Misalnya kebiasaan untuk saling bertukar pikiran dan sebagainya gitu ya. Nah, lalu ada secara langsung, misalnya ingin menyetop kenaikan harga, ya kalau ingin menyetop ini misalkan gula lagi susah gitu ya, wah orang pada berbondong-bondong yang namanya pengusaha gula tuh menaikkan harga ya, pemerintah harus berkewajiban apa? Nyetop ya, stop, jangan dinaikin lagi harganya ya, dipantau. Pokoknya harga standar gula itu sekian gitu ya. Nah, itu secara langsung. Nah, kalau secara tidak langsung, misalnya ingin menyetop kenaikan harga dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, itu tugasnya Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia nanti akan mengurangi jumlah uang yang beredar, dan yang dicetak di Peruri, perusahaan uang negara itu ya, itu yang percetakan ya, itu nggak boleh terlalu banyak mencetak uang baru lagi gitu ya. Kenapa? Ya supaya jumlah uang beredar itu berkurang, sehingga apa? Ya nggak perlu lagi ada kenaikan harga karena uangnya cuma segitu gitu ya ibaratnya. Oke, jadi lingkungan politik sudah ya, lingkungan pemerintah sudah. Nah, sekarang kita lingkungan hukum ya. Oke, lingkungan hukum. Nah, sekarang kita ingin tahu dulu dong, hukum itu sumbernya dari mana sih ya? Sumber dari sistem hukum yang berlaku. Yang pertama, kebiasaan-kebiasaan, lalu tradisi. Nah, contohnya gini ya, kebiasaan misalkan di wilayah kita nih, budaya-budaya yang sudah ada gitu ya. Misalnya apa? Misalnya kebiasaan kalau anak perempuan nggak boleh keluar rumah melebihi jam 9 malam gitu ya. Atau jangan suka berdiri di depan pintu, berdiri di pintu karena nanti jauh jodoh. Nah, kayak gitu itu satu kebiasaan atau tradisi yang dipercaya oleh leluhur-leluhur kita ya. Ya padahal walau alam itu benar atau enggak gitu ya. Ya kayaknya sih secara logika sih nggak benar ya. Cuma itu kan dari kebiasaan dan tradisi. Nah, kebiasaan tradisi itu akhirnya apa? Bisa menjadi suatu hukum gitu ya. Ada misalkan ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan di tempat sepi gitu ya. Nah, padahal siang hari ya, wah langsung di wilayah itu, wah kamu sudah melanggar adat istiadat, kamu harus dinikahkan juga saat itu juga. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, lalu ada peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan ya pemerintah gitu ya. Lalu perusahaan bikin peraturan bagi perusahaannya sendiri ya. Lalu untuk konstitusi yang otomatis itu berhubungan dengan pemerintahnya ya. Lalu keputusan suatu lembaga ya tadi, misalkan keputusan perusahaan punya peraturan bagi karyawan-karyawannya. Nah, itu diputuskan oleh dewan direksi gitu ya. Nah, itu kan berhubungan dengan lingkungan hukum. Di Indonesia ada 2 sumber hukum utama. Oke ya. Yang pertama ada hukum tidak tertulis, lalu ada hukum tertulis.
Nah, hukum tidak tertulis itu dikenal sebagai suatu prinsip yang terutama didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan. Jadi kalau yang berdasarkan keputusan pengadilan itu disebut dengan hukum tidak tertulis, ya. Hal ini menjadi pegangan untuk dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus atau perkara, ya. Nah, lalu kalau hukum tertulis itu berupa undang-undang. Ya, kita lihat ya undang-undang pasal sekian ayat berapa gitu ya. Serta peraturan-peraturan lain yang dinyatakan secara tertulis dan formal. Oke ya. Sebagai contoh dari hukum tertulis ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan pemerintah, di mana kita bisa memegang dan kita bisa membaca gitu ya. Oh, ini ada tulisannya nih, hukumnya apa, pasal berapa, ayat berapa. Nah, itu disebut dengan hukum tertulis. Beda dengan tadi hukum tidak tertulis karena nggak ada tulisannya. Jadi hanya putusan aja, ketok palu gitu. Oke, ya. Saudara, di sini ada penggolongan hukum. Oke ya. Yang pertama ada hukum publik. Apa itu hukum publik? Hukum publik adalah mengatur masalah yang menyangkut kepentingan dan keamanan umum. Namanya juga publik, jadi umum gitu ya. Jadi pengertian umum di sini meliputi seseorang, sekelompok orang, masyarakat, dan negara. Jadi aturan hukum yang dapat dimasukkan sebagai hukum publik, contohnya, oke ya, ada hukum tata negara, yaitu mengenai kehidupan bernegara, ya. Lalu hukum tata usaha, itu tata pemerintahan Indonesia, ya. Lalu ada hukum pidana, yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, itu yang tergolong dari hukum publik. Nah, lalu ada hukum privat. Hukum privat itu mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan seseorang dan kelompok dalam masyarakat. Itu privat. Nah, namanya juga privat berasal dari kata privacy. Privasi dong, gitu ya. Oke, ada apa aja? Ada hukum perdata, ya. Lalu ada hukum dagang. Ya, sebenarnya perdata juga ada sih sedikit tentang hukum dagangnya, tapi kalau hukum dagang di sini dia lebih fokus kepada dagangnya sendiri, gitu ya. Oke. Saudara, di dunia hukum, ya, baik Indonesia maupun internasional, kita mengenal adanya namanya lingkungan peradilan. Oke ya. Nah, peradilan ini ya, jadi kita akan membahas mengenai peradilan umum. Secara umum itu gimana? Oke ya. Jadi peradilan umum ini peradilan untuk rakyat pada umumnya tentang perkara perdata dan perkara pidana, gitu ya. Nah, karena lingkungan peradilan, bisa yang peradilan umum ini kita bisa kategorikan menjadi dua, adalah pengadilan ekonomi dan pengadilan lalu lintas, gitu ya. Oke, lalu ada lembaga. Nah, di sini ada lembaga-lembaga yang menangani masalah di lingkungan peradilan umum, ya. Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 65 tentang pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung. Oke ya, lembaga-lembaganya apa aja nih dalam lingkungan peradilan ya? Ada Mahkamah Agung, lalu ada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, gitu ya. Nah, itu lembaga-lembaga yang ada di lingkungan peradilan umum. Tadi kan kita lingkungan peradilan umum, gitu ya. Nah, sekarang ada peradilan yang khusus. Nah, apa itu peradilan khusus? Jadi, peradilan khusus adalah peradilan untuk perkara-perkara atau mengenai golongan tertentu. Nah, kalau tadi kan pidana dan perdata. Kalau khusus dia untuk golongan tertentu aja ya, bukan untuk masyarakat umum. Contohnya apa? Pengadilan agama. Ya, ini menangani perkara-perkara seperti nikah, talak ya, perceraian, rujuk kembali dan sebagainya. Nah, ini untuk golongan rakyat yang beragama Islam. Ya, makanya kenapa dia khusus ya. Lalu ada peradilan militer. Nah, misalnya ini untuk menangani perkara-perkara pidana untuk anggota ABRI ya. Nah, ini khusus bukan anggota umum, tapi ini untuk yang ABRI saja. Nah, makanya kenapa disebut sebagai peradilan militer ya. Lalu ada peradilan tata usaha negara. Nah, ini menangani perkara-perkara dalam mana salah satu pihak yang terlibat adalah penguasa atau pemerintah. Nah, kalau ada pemerintahan kita itu bersalah, ya nanti diadilinya di peradilan tata usaha negara. Baik, lingkungan peradilan tadi ada umum, ada khusus, dan sekarang ada peradilan lainnya.
ya. Jadi peradilan lainnya ini berisi tentang apa? Peradilan perselisihan, misalnya perburuhan, sewa menyewa, ya, untuk properti, contohnya itu ya, perumahan, properti, dan mengenai perpajakan dan lain sebagainya, gitu ya. Itu untuk peradilan lainnya. Oke, saudara, tadi kan kita ngebahas sedikit tentang hak paten, ya. Hak paten misalnya mereknya nggak boleh dipakai oleh perusahaan lain, contohnya seperti itu ya. Oke, sekarang kita fokus nih, ya. Pemerintah itu memberikan hak paten, hak cipta, dan merek dagang kepada individu atau kelompok masyarakat yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, gitu ya. Oke, kita bahas mengenai hak paten, hak cipta, dan merek dagang. Nah, dari ketiga ini tujuannya apa sih, gitu ya? Tujuannya untuk memberikan pengawasan monopoli. Nah, masih ingat kan pasar monopoli itu apa ya? Oke ya, memberikan pengawasan monopoli kepada pemegangnya selama jangka waktu tertentu. Ya, jadi andai kata ada yang make misalnya mereknya, ada yang nyanyiin lagunya, ada yang pakai lukisannya gitu ya, itu harus bayar. Karena apa? Sudah dihak patenkan, hak cipta, ada punya merek dagang gitu ya. Atau andai kata melanggar bisa diadili di pengadilan. Nah, itu siapa yang ngasih? Pemerintah. Punya hak, kita punya hak untuk ini gitu ya. Oke, sekarang kita bahas dulu apa itu hak paten. Hak paten itu adalah hak tunggal untuk memiliki, menggunakan, dan mengatur suatu penemuan, ya, dan dijamin selama 17 tahun bagi pemiliknya. Contohnya, mematenkan merek produk, ya. Misalnya kita lihat burger McDonald kan lambangnya M, gitu ya. Lalu Burger King bagaimana logonya, gitu ya. Nah, itu dipatenkan oleh mereka. Nah, kalau misalnya kita buat perusahaan logonya sama, wah siap-siap masuk pengadilan, didenda kita, minta ganti rugi gitu ya. Nah, itu hak paten. Kalau hak cipta itu adalah hak tunggal daripada pencipta maupun daripada si penerima haknya. Untuk apa? Misalnya yang pertama mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin atas kuasa untuk itu gitu ya. Jadi lalu memberi izin atau kuasa untuk menerjemahkan, menyadur, atau mewujudkan ciptaannya dan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang. Ya, contohnya kita baca komik Harry Potter. Ya kalau aslinya kan bahasa Inggris gitu ya. Tapi berdasarkan hak cipta, kita dibolehkan nih mentranslate, tapi dipercayakan pada siapa? Misalnya pada PT Gramedia, kayak gitu ya. Oke, hak cipta berlaku selama hidup pencipta. Jadi seumur hidup ya, kalau hak cipta itu ya. Jadi J.K. Rowling itu dia seumur hidup tuh punya Harry Potter tuh ya. Dan 25 tahun sesudah dia meninggal. Ya. Jadi misalnya apa? Misalnya karangan atas tulisan ya. Misalnya puisi Rendra, entah siapa, Basuki Abdullah, lukisan gitu ya. Bangunan bersejarah gitu ya, musik, contohnya Michael Jackson, walaupun sudah lama meninggal, tapi sekarang kalau kita menggunakan lagunya tetap aja harus bayar gitu ya, royaltinya, bayar hak ciptanya gitu, dan lain sebagainya. Tadi hak paten, hak cipta, sekarang merek dagang, oke ya. Sekarang apa sih pengertian merek dagang ya? Atau merek kita sebutnya ya, brand dalam bahasa Inggrisnya. Nah, menurut American Marketing Association atau AMA, brand itu atau merek itu adalah suatu nama, simbol. Sambil bayangin ya, bayangin terserah deh kamu mau merek apa nih gitu ya. Misalkan contohnya ya yang mudah-mudah aja deh, misalkan motor kita Honda gitu ya. Nah, coba lihat. Brand itu, merek itu adalah suatu nama. Oh, namanya Honda. Ada simbol, ada istilahnya juga gitu ya. Lalu ada simbol. Oh, simbolnya gimana sih? Oh, H gitu. Atau desain. Oh, desainnya gimana tuh? Ada tengahnya merah atau apa gitu ya. Atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk memberi tanda pengenal barang atau jasa dari seorang penjual atau sekelompok penjual dan untuk membedakannya dari barang-barang yang dihasilkan oleh pesaing. Ya, sekarang kita bisa lihat dengan logonya H, ya itu pasti Honda. Masa Yamaha sih? Ya, orang H kok itu berarti Honda. Nah, itu brand. Jadi kita bisa membedakan dari sisi nama, dari sisi logonya ya dibandingkan pesaingnya. Nah, tadi Yamaha pesaingnya contohnya gitu ya. Oke, lalu ada merek dagang atau trademark. Merek dagang atau trademark itu adalah merek yang dilindungi undang-undang karena sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya.
Jadi jangan sekali-sekali kita misalkan nanti kita punya bisnis gitu ya, kita namakan Honda. Oh itu udah ada, kena nanti kita pengadilan, bisa denda, hati-hati ya. Saudara, masih ingat kan di lingkungan pelanggan ada istilah yang namanya konsumerisme. Nah, di sini juga di lingkungan politik, pemerintah, dan hukum itu pasti berhubungan juga dengan namanya konsumerisme. Oke, sekarang konsumerisme kita bahas lagi apa sih gitu ya konsumerisme itu. Jadi konsumerisme itu kekuatan sosial di dalam lingkungan yang ditunjukkan untuk membantu dan melindungi konsumen dengan menggunakan hukum, moral, dan tekanan ekonomi terhadap perusahaan. Ingat ya, kita punya hak apa sebagai pelanggan gitu ya, kita punya kewajiban apa, nah gitu ya. Oke, lalu konsumerisme muncul sebagai akibat dari kepentingan konsumen sendiri ya, yang sering dikorbankan oleh perusahaan ya, demi mencapai cita-cita atau keuntungan semata tanpa melihat hak bagi konsumen tersebut, yaitu kita masih ingat ya namanya eksploitasi terhadap konsumen atau pelanggan yang dilakukan oleh perusahaan ya. Oke, jadi kita masih ngebahas sedikit tentang konsumerisme di lingkungan ini gitu ya. Nah, masih ingat lagi kan konsumerisme itu ngebahas mengenai apa? Ada salah satunya mengenai tadi hak dan kewajiban ya. Nah, di lingkungan hukum pemerintah ya, ini pemerintah akan mengeluarkan yang berhubungan dengan hukum juga, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Oke ya. Di sini untuk melindungi konsumennya, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen. Oke ya. Nanti coba kamu baca apa sih isinya Undang-Undang nomor 8 itu tahun 99. Oke ya. Nah, salah satu isinya yaitu adalah hak-hak atas konsumen ya. Ya masih ingat kan? Hak atas keselamatan, right to safety, hak untuk diberitahu gitu ya, lalu hak untuk memilih, right to choose ya, hak untuk didengar, right to be heard gitu ya, dan lain-lain, ada right to redress. Nah, masih ngecoba nanti buka lagi tuh yang pelanggan itu apa aja hak-haknya gitu ya. Baik saudara, dengan tadi terakhir mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan ini berakhir pula materi kita mengenai lingkungan hukum, pemerintah, yang kita bahas di hari ini gitu ya, dan politik juga. Saya harap mudah-mudahan materi ini cukup jelas ya. Seperti biasa silakan apabila memang ada yang ingin ditanyakan, boleh melalui kolom yang ada di Google Classroom ya. Apabila diresponnya agak lama silakan boleh WhatsApp saya. Oke ya. Baik, sambil nanti nanti tugasnya nanti aja deh ya sekalian dengan yang materi berikutnya. Oke ya. Baik, demikian saudara, terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.